kami pada hari ini, pada episode kali ini di Petualang Wisata. Tentunya juga tidak afdol kalau kita tidak menggunakan pantun, ya nggak sih weh? Cakep. Ya, apalagi kan kita berasal dari Medan nih tentunya. Tapi aku juga mau dong kalian harus jangan lupa untuk kata-kata cakepnya, bantu dong. Oke, bantu ya Kak ya. Enak ya ada penonton bayaran ya. Biasa bang, biasa oke. Jalan pagi ke Bukit Sidamanik. Cakep. Singgah sebentar membeli kopi. Cakep. Halo semua, selamat datang di podcast unik. Cerita seru desa wisata menemani Anda. Nah kali ini juga yang akan memandu petualang wisata kita saya sendiri yaitu Paulus Gewa. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu desa yang ada di Sumatera Utara gitu. Jadi saya juga mau tentunya juga ini merupakan sebuah petualang wisata yang telah diselesaikan oleh kakak-kakak dan abang-abang kita selama field project study di salah satu desa. Oke. Nah kali ini kita akan membahas salah satu desa yang ada di Sumatera Utara yaitu Desa Said Butuh. Teman-teman muda. Oke. Nah, Desa Said Butuh ini juga sering disebut sebagai Desa Nagori Said Butuh Saribu. Apakah itu betul, Bang? Iya betul, Nagori. Oke, Itu Nagori. berasal dari kata Simalungun. Oke. Iya, oke. Nagori. Nah, desa ini juga berada di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini berada di Kecamatan Pematang Sidamanik, dan desa ini juga dikenal sebagai wisata agroedukasi atau betul-betul. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Desa Said Butuh. Wah, walaupun agak-agak sedikit gitu ya. Oke. Nah, di sini juga saya mau dong untuk orang kakak dan abang perkenalan diri terlebih dahulu gitu. Supaya para sobat wisata di luar sana juga para kenal nih sama kakak dan abangnya. Oke, dimulai Bang. Oke, karena tadi Paul sudah ada pantun, kita kasih pantun dulu nih ya. Oke, tepuk tangan. Jangan lupa cakepnya ya teman-teman. Ke rumah Umi Kalsum dilempar batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Said Butuh, tim FBS Said Butuh kita udah ada panggilannya nih teman-teman. Jadi untuk bicara ke depannya kita akan pakai panggilan yang sudah kami ciptakan. Panggilannya itu adalah Said People. Side people Iya. guys ya, diingat Iya, side diingat ya guys, people. Side People. Oke, halo Side People, saya Bimo Adrian. Saat ini semester 8 dan saya kemarin disuruh oleh teman-teman sebagai ketua Field Project Study di Desa Wisata Said Butuh. Oke, side people katakan hai dong untuk Kak Bimonya. Halo. Wow, oke lanjut Kak. Halo Said People, Hai side people. saya Azom, saya semester 8 dan sebentar lagi mau PA ya guys. Wow, doain yang terbaik ya Semoga guys side people ya. Kami berhasil untuk menyelesaikan Amin, PA. amin. Judulnya apa Jom? Judulnya apa judulnya? Judulnya masih Pok Darwis tentang Said Kok Butuh. Darwis, Iya. rahasia guys. Oke guys, terima kasih. Oke, say hai dulu dong untuk kakaknya. Hai. Lanjut. Halo Side People. Hai side people. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Vegatri. Saya juga dari semester 8. Waktu FPS di Said Butuh saya jadi tim penulis artikel dan jurnal. Oke, Yeah. side people hai. Wow, oke terima kasih untuk perkenalan dirinya. Oke lah wikinya pun sobat-sobat side people di sana udah nggak sabar nih mendengarkan informasi-informasi dan wawasan dari kakak dan abang-abangnya. Kita lanjut aja ya kak ya. Iya boleh, silakan Oke, Paul. yang pertama itu ada berupa pertanyaan dari sobat side people nih. Oke. Itu yang pertama adalah boleh dong kakak dan abang cerita mengenai profil desa Said Butuh tersebut gitu. Oke, kita kilas balik dulu terkait Desa Wisata Said Butuh. Jadi Desa Wisata Said Butuh ini sudah dikenal sebenarnya di banyak kalangan, khususnya di Kabupaten Simalungun. So, Said People, Desa Wisata Said Butuh ini merupakan sebuah nagori yang dikembangkan oleh anak-anak muda yang ada di sana. Dan juga ada juga kaum lansia, para ibu-ibu, tokoh masyarakat yang mengembangkan desa ini. Nah, Desa Wisata Said Butuh sendiri mereka mengedepankan konsep agroedukasi di mana mereka sangat fokus terhadap lingkungan sebenarnya. Jadi terkait karena inilah kami
mengambil Said Butu. Jadi Said Butu sendiri memiliki beberapa program yang nantinya juga akan kami jelaskan secara detail. Jadi singkatnya Said Butu ini sebuah desa wisata yang sudah berjalan sekitar tahun 2021. Oke. Dan sekarang masih terus berjalan dan semakin eksis di Kabupaten Simalungun. Oke, Itu secara tentunya. singkat ya Paul. Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya nih Kak. Alasan orang kakak dan abang memilih desa Said Butu sebagai lokasi field project study-nya Kak gitu. Mungkin boleh diceritakan kepada side people biar side people paham dan mengerti juga gitu Kak. Oke. Oke, jadi kami dari sebelum melaksanakan FIS kami sudah mendapatkan informasi dari para dosen untuk mencari sendiri lokasi dari desa-desa yang akan kami lakukan kegiatan field project study. Nah, kami memilih desa wisata Said Butu karena desa ini sangat cocok dengan apa yang kami inginkan. Nanti terkait apa yang kami inginkan salah satunya terkait materi karya tulis ataupun artikel yang sudah dibuat sama teman-teman. Jadi program lingkungan ini sangat kami tekankan untuk bisa memilih suatu desa. Selain kami juga memiliki channel ke sana, kami juga sudah kenal dengan Pokdarwisnya. Di sana kami juga sangat dibantu oleh tim-tim Pokdarwis. Karena itu mungkin karena potensinya yang luar biasa dan karena kami juga sudah ada kenalan, itu yang menjadi pilihan kami kenapa kami memilih desa wisata Said Butu. Oke, Side people udah paham ya mengapa orang kakak dan abang ini memilih desa Said Butu sebagai lokasi field project study-nya. Oke lanjut Kak, untuk pertanyaan berikutnya, apa sih daya tarik utama pada desa Said Butu tersebut Kak? Oke, karena kami dari tim FPS sudah dibagi nih teman-teman side people, jadi di sana itu sangat banyak. Karena langsung saja kami bawa wakil Pokdarwis yang di sana sudah dinobatkan sebagai wakil Pokdarwisnya Desa Wisata Said Butu, influencer kami silakan. Wah, Mas Azom tepuk untuk tangan dulu dong, Mas menjelaskan di Said Butu itu ada Azom ya apa yang aja. menjelaskan. Mas Baik, Azom. di Said Butu sangat banyak ya potensinya. Yang Oke. pertama itu ada lebah, mereka tersana dengan edukasi lebah dan madu. Dan juga di sana ada beberapa seperti bank sampah. Bank sampah itu mereka mengumpulkan sampah untuk dijadikan seperti gaun atau tempat-tempat tisu. Dan juga ada namanya Ibu Kube. Kube itu kuliner bersama. Kelompok usaha Kelompok bersama. usaha bersama. Oke. Sorry typo Iya, ya. it's okay, it's okay, it's okay, oke. Kuba itu bisa dibilang UMKM-nya di Said Butu. Di sana banyak produk, ada 20 jenis produk. Dan lagi ada garansia. Mereka setiap hari Minggu, mereka adakan senam. Dan produk utama mereka itu ada bawang dan keripik-keripik guys ya. Sama sabun. Sama sabun. Iya, Sabun buat sendiri. Ya, sabun buat Beli saja 5.000 satu botol. Iya, Wow, langsung. promosi di Langsung. Side People ya. Wah, Langsung promosi itu. langsung. Kasih tahu Jom, Galansia itu apa Jom? Galansia, Gerakan? gerakan lanjut usia asik. Iya. Teman-teman Side People mungkin juga oke. Nah untuk pertanyaan berikutnya nih Bang. Mungkin pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kaum-kaum Gen Z nih Bang. Iya. Apalagi kan kaum-kaum Gen Z ini ya pada malas gitu ya Bang ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini akses menuju lokasi desa Said Butu nih Bang. Oke, karena Ajom juga sebagai orang PU, silakan Jom. Ya Banyak mungkin perannya. kalau ke sana kita jalan kaki akan 1 harian ya guys. Iya. Kalau jalan kaki. Iya. Jadi kita dari sini ke sana itu sekitar 3 jam. Dari sini kita naik mobil lewat tol masuk Medan lewat Siantar 2 jam. Kalau kemungkinan naik kereta itu 5 jam. Jadi ke sana sebelum ke Said Butu kita bisa melewati kebun teh Manik dan ada air terjun, ada pemandian. Jadi kita bisa melewati beberapa wisata dan sampailah ke Said Butu. Oke. Sambil Bisa ya berkunjung ke sambil- sana nanti ya Iya, guys iya. ya. Oke. Nah untuk pertanyaan berikutnya Bang. Potensi terbesar apa yang ada di desa Said Butu tersebut? Mungkin juga tadi orang kakak dan abang sudah menjelaskan ada beberapa potensi yang ada di desa Said Butu. Tapi mungkin Said People kurang mengerti nih. Mungkin lebih diperjelas lagi gitu Bang. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Azom. Yang pertama, semuanya memiliki potensi besarnya masing-masing. Karena di desa Said Butu ini cukup adil. Mereka melibatkan semua kalangan yang ada di desa wisata Said Butu. Oke, yang pertama kita ngebahas tentang Takoma. Talas Kopi Madu. Nah, jadi di Takoma ini mereka
fokus utamanya adalah madu dan lebah. Jadi di situ para wisatawan, pengunjung bisa diajak untuk berkenalan langsung dengan lebah yang memproduksi madu seperti itu. oke. Jadi itu salah satunya. Selanjutnya tadi ada bank sampah simpatik. Jadi bank sampah simpatik ini dibuat untuk mengurangi dan mengurai sampah minimal di Desa Wisata Said Butu. Jadi sampah itu dikelola dari masyarakat. Dan fun fact-nya teman-teman Said People, Desa Wisata Said Butu bank sampahnya ini terdiri dari 200 anggota yang berisikan perempuan semua. Mulai dari driver bank sampahnya, mulai dari yang orang yang mengelola sampahnya, itu semuanya dikerjakan oleh kaum ibu-ibu, sekitar 200 perempuan. Selanjutnya ada tadi KUBE, kelompok usaha bersama, itu fokusnya di bidang UMKM. Jadi kalau teman-teman ke Said Butu, teman-teman akan belanja itu di produk-produknya kelompok usaha bersama. Mereka ada sekitar 20 jenis UMKM seperti yang tadi sudah disampaikan Azom. Ada sekitar 20 jenis, itu baik makan-makanan ringan, ada keripik, dan ada macam-macam produk mereka. Selanjutnya ada Galansia, Gerakan Lansia Asik. Di mana Galansia ini mereka punya program yang pastinya anggotanya itu berisikan lansia, para lansia asik. Kenapa asik? Karena mereka tiap minggu mengadakan senam, di mana kalau teman-teman para peserta yang berkunjung ke Desa Wisata Said Butu, kalau melihat mereka senam di hari Minggu tuh kayak kita nggak ngelihat para lansia. Mereka itu terlihat masih muda yang masih punya energi positif untuk mengembangkan apa aja potensi yang mereka miliki. Mereka punya produk yang tadi sudah dijelaskan, ada sabun cair, ada bawang goreng, ada keripik juga, itu merupakan program dari Galansia. Selanjutnya ada Antara Coffee. Antara Coffee itu merupakan rest area di mana para tamu, para wisatawan yang datang bisa menikmati lebih ke nongkrong di rest area yang mereka miliki. Selanjutnya salah satu homestay yang paling populer di Desa Wisata Said Butu yang kemarin juga sempat kami tempati untuk poskonya tim FPS Said Butu adalah Rumah Joglo Pak Ngatio. Jadi Rumah Joglo Pak Ngatio ini ada 2 kamar di mana para wisatawan bisa menikmati kalau mau cari definisi homestay yang sebenarnya, yang di mana wisatawan bisa berbaur dengan pemilik rumah, silakan kunjungi Rumah Joglo Pak Ngatio, karena di sana kita disambut seperti keluarga sendiri, karena mereka sekali lagi punya tagline, datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga. Wow. Itu yang ada di Desa Wisata Said Butu. Ada lagi nggak guys? Sedikit tambahan, Oke. jadi di Desa Said Butu itu Kabupaten Simolungun, yang tapi di Said Butu ini mayoritasnya 80% Jawa. Oh Jawa ya Iya. guys ya. Walaupun di Kabupaten Simalungun, Simalungun, tapi 80%-nya Jawa. itu adalah orang-orang Jawa. Dan di Said Butu setelah kami FPA di sana, masyarakatnya baik sekali terhadap mahasiswa KKN-KKN lain. Wow, Iya. sangat terbuka nih Sangat di sana, terbuka. guys, Ya, sangat welcome. terbuka. Welcome. Nah izin nih Bang, menyinggung mengenai tempat sampah. Oke. Ya. Oke, mengenai tempat sampah ini kan kadang masyarakat masih yang suka namanya tuh buang sampah sembarangan nih. Iya. Nah, pertanyaan dari side people nih, apakah penerapan tempat sampah ini sudah diterapkan kepada setiap desa atau apakah masih ada desa yang masih belum menerapkan hal tersebut di dalam desa Said Butu tersebut gitu, Bang? Oke, kalau di Desa Said Butu sendiri kemarin sudah sempat dijadikan sebagai rancangan untuk program kerja Pokdarwis ke depannya. Mereka akan mempersiapkan titik-titik lokasi tong-tong sampah untuk para wisatawan ataupun minimal para orang yang ada di desa wisata Said Butu untuk bisa tertib terhadap sampah yang mereka miliki. Tapi kalau bicara soal tempat sampah, mereka karena Said Butu sudah ada bank sampah, jadi Oke, pasti teman-teman nggak perlu khawatir untuk
melihat ya atau menemukan sampah di Desa Wisata Said Butuh itu semuanya bisa dikelola di bank sampah. Wow, luar biasa Said Butuh ya guys ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Bang, mengenai mungkin program kerja orang Abang. Selama di sana mungkin orang kakak dan Abang mempunyai program kerja apa saja yang telah dilakukan gitu Bang. Ngapain guys? Kita yang pertama yang pastinya banyak tidur. Ya. Wajib deh. Tidur Iya. makan, tidur makan. Tidur makan, Iya. tidur makan. Itu paling ya. utama. Tidur makannya juga berbobot ya guys Iya. ya. Iya, biasanya sambil makan kami diskusi untuk program-program Oh, berikutnya. pastinya sih, Bang. Iya, Oke. silakan Mel, coba Mel. Oke, Kak. Dari Amel. Baik, kalau program utama yang pertama ya jelas kita udah buat pembaharuan paket wisata ya. Itu yang kemarin kami hakikan untuk jadi katalog untuk disimpan atau jadi pegangan mereka di Desa Wisata Said Butuh. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua kita fokus juga di bagian digitalisasi atau promosi, yaitu media terutama media sosial Instagram. Oke. Jadi kalau teman-teman Side People semua udah tahu Said Butuh, pasti tahu nih Instagram Said Butuh tuh gimana ininya progresnya, cari Iya, betul sekali. orang-orang yang bisa ngunjungin Instagram itu banyak banget promosi. Said Butuh dikenal pokoknya dari Instagram pertama kali kita buat ya. Kalau nggak salah Betul ya. sekali, Poltek betul. Par bisa kenal Said Butuh tuh dari Instagram Dari yang kita buat Instagram. gitu. Lalu yang ketiga, Iya, telat ya, agak telat emang ya. Tunggu dipancing ya. Iya, tunggu dipancing ya, ya. Oke. oke, yang ketiga juga kita ada buat jurnal. Itu yang udah kita publish dan dapat di kategori Sinta Tiga. Ya, Sinta Wow, 3. luar biasa Sinta 3 guys. Dan akan publish di bulan 6 ini. Wow. Akan dipublish di bulan 6 ini. Oke. Oke, mungkin Bang Azom atau Bang Bimo bisa tambahin. Selanjutnya kita ada workshop storytelling. Iya. Ya, Oke, kayak karena- nyambut gitu ya. Selanjutnya, ya. Karena di sana banyak sekali yang terlibat dalam Desa Wisata Said Butuh, karena sayang makanya kami bikin program workshop storytelling biar mereka bisa menjelaskan apa potensi yang selama ada di Desa Wisata Said Butuh. Benar. Ya, jadi di Said Butuh seperti yang tadi sudah dijelaskan, sedikit saya tambahin lagi teman-teman, mulai dari yang pertama kami membuat workshop produk unggulan. Jadi kami memperbarui dan meningkatkan kembali seperti yang tadi disampaikan Amel, meningkatkan kembali produk yang sudah mereka miliki untuk menjadi produk satu kesatuan dari kegiatan desa. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga kami membuat katalog yang sudah kami hakikan atas nama Pokdarwis mereka, Pokdarwis Said Butuh, beserta juga tim FPS Said Butuh. Supaya apa? Dihakikan supaya yang sama-sama kami kerjakan itu bisa diperkuat melalui hak yang sudah kami buat. Tadi sudah disampaikan penguatan storytelling, kami mengundang langsung dari DPD HPI Sumatera Utara. Itu ada Pak Kus Hendro yang kemarin sebagai narasumber kami untuk membantu supaya para pegiat wisatanya bisa menyampaikan isi dari cerita yang mereka miliki. Selanjutnya tadi sudah disampaikan promosi digital. Kami membuat program kerja promosi digital Instagram. Konten yang kami buat ada Apakah You Know, ada konten chapter, ada konten kenawai, ada konten Apa Kata Mereka, ada konten FWB, FPS Waktu Berkuis. Jadi itu yang kami rangkai di kegiatan promosi digital kami. Nah dari kami cuman punya 224 followers di Instagram FPS Desa Wisata Said Butuh 2025, teman-teman bisa searching. Tapi dari sebulan kami 40 hari kami menjalani program, kami mencapai view sekitar 500.000. Wow, 500.000. Ya, dalam waktu 40 hari selama masa FPS. Wow. Ya. Selanjutnya konten Reels kami yang paling banyak view-nya di konten Reels Apa Kata Mereka, yang itu kemarin teman-teman dari Poltek Par yang datang, kami membuat sedikit testimoni di situ, view-nya tembus di angka 16.000 view. Wow, Ada juga 16.000. ada juga 12.000 view untuk Reels.
Dan postingan karena kami berkolaborasi dengan, ya kami ada konten namanya kolaborasi juga di kolaborasi. Di postingan kami kemarin mencapai view sekitar 45.000 view di konten kolaborasi dengan Explore Siantar. Ya dengan Explore Siantar. Selanjutnya konten belajar budaya juga kami buat sekitar 26.000 view. Selanjutnya teman-teman, tadi itu yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu merupakan primary programnya dari FPS Said Butu. Jadi ada program utama dan kami juga membuat program sampingannya kami. Jadi sambil program utamanya berjalan, kami juga membuat beberapa program yang secara spontan. Iya. Ya, jadi program yang kami buat itu side programnya kami adalah yang pertama belajar budaya. Oke. Di mana konten belajar budaya ini anak-anak di sekitaran Said Butu itu kami fasilitasi untuk belajar budaya melalui 2 media. Yang pertama melalui permainan tradisional Indonesia. Kemarin kami sempat beli congklak, sempat beli batok apa tuh? Egrang. Egrang batok, terus ada apa lagi? Ular tangga ya. Ular Ular tangga. tangga yang seperti itu kami beli, kami fasilitasi untuk anak-anak dan kami bekerja sama dengan Patra Jasi. Nah, ini tadi belum disebut di awal, Patra Jasi kami bekerja sama. Jadi Patra Jasi itu kepanjangan dari Putra Putri Jawa Jawa Simalungun. Simalungun. Jadi mereka itu lebih ke arah penyaluran bakat tarian daerah, khususnya di tarian daerah Kabupaten Simalungun. Jadi kami bekerja sama dengan Patra Jasi untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak yang pulang sekolah itu kami fasilitasi untuk belajar menari dengan tim Patra Jasi. Selain itu tadi sudah disampaikan juga kami memperbarui signboard yang kami letakkan di beberapa titik. Nah mungkin itu jadi untuk kegiatan kami selama FPSI Said Butu kami menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh desa. Jadi kami nggak sembarangan untuk ngebangun ini itu, tapi kami lebih ke memprioritaskan apa nih yang dibutuhkan dibutuhkan oleh dari desa desa wisata tersebut. Said Butu. Oke. Seperti itu, Paul. Oke, Side People, bahwa ini merupakan salah satu gambaran kepada kita bahwa ketika meluangkan waktu atau memberikan sedikit waktu kepada orang lain, ini akan membantu mereka untuk memberikan atau mengembangkan pikiran mereka ke depannya. Seperti kayak mereka mengajarkan bahwa sehabis pulang sekolah, di sini kita akan memberikan edukasi kepada anak-anak gitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, apakah sebelum melakukan program kerja tersebut sudah ada riset atau sudah ada melakukan penelitian terlebih dahulu gitu Kak, sebelum melakukan program kerja tersebut? Paling kita Google ya. Ya, Google. pertama. Ya. Hal pertama itu ya Google searching dulu. Jadi setelah dibentuk kelompok, kami ngasih celetukan untuk nyebutin desa wisata. Kemarin si Ajeng yang ngasih celetukan, ini ada Said Butu gitu kan. Oh apa nih Said Butu? Nah ternyata saya juga udah pernah ke Said Butu di tahun 2021 di mana mereka masih dalam tahap merintis program-program mereka. Ya udah langsung kami hubungin. Di situ kami melakukan 2 kali survei. Yang pertama kami harus kenal dulu potensi apa aja yang bisa kami kembangkan untuk berikut-berikutnya. Oke. Selanjutnya kami juga di survei kedua kami juga masih membuat gambaran untuk program yang kami buat. Sebagai salah satu contoh untuk di media sosial sendiri kami di awal itu hanya akan posting seminggu 3 kali. Tapi karena banyaknya potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Said Butu, akhirnya kami membentuk satu tim untuk fokus di media sosial. Ada Afifa yang fokus di media sosial. Jadi perharinya saya minta untuk bisa upload minimal satu konten. Ya. Gitu ya Bang. Jadi masing-masing teman-teman harus punya porsinya masing-masing supaya apa? Supaya kegiatan FPS-nya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi untuk riset, kami nggak terlalu riset gimana-gimana, tapi kami survei sebanyak 2 kali ke Desa Wisata Said Butu. Ya. Oke. Nah untuk pertanyaan berikutnya, untuk kakaknya nih tentunya ya Kak ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini adalah,
apa sih contoh program kerja yang telah orang kakak dan abang lakuin itu sangat-sangat berdampak kepada masyarakat tersebut gitu. Semuanya. Ya, mungkin kan kalau kita bahas mengenai semuanya itu tidak semua gitu. Maksudnya Oke. kayak yang paling berdampak Yang kepada paling masyarakat. Oke, berdampak. kalau Apa ya? menurut Kalau apa, mungkin Mel? ya, Coba menurut Mel. saya nih ya, Oke. yang paling berdampak bagi masyarakat. Iya. Kalau saya bilang sih yang promosi digital. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari awal kami tahu Said Butuh, jujur saya juga nggak tahu nih Said Butuh tuh sebenarnya kan apa, desanya di mana itu nggak tahu. Jadi mungkin karena adanya si promosi digital, makin banyak nih orang yang tahu Said Butuh tuh di mana, potensinya apa, di desanya ada apa aja gitu. Jadi masyarakat di sana kan termasuk masyarakat yang antusias, Masyarakat, oke, antusias terhadap tamu yang datang. Ini mungkin sebelum kita masuk yang banyak datang ke sana tuh anak-anak TK, SD Iya, gitu-gitu ya, betul. yang melakukan edukasi terkait madu di Madu, sana. ya. Oke. Jadi selama program kami berjalan dan terutama program digitalisasi atau promosi semakin meningkat nih. Jadi semakin banyak yang tahu, termasuk Poltek Parmedan. Ya. Nah, banyak mahasiswa Poltek Parmedan mungkin dari kita ya DEP, program studi DEP juga melakukan Penelitian. penelitian field Dan- trip ke Desa Wisata Said Butuh. Jadi menurut saya sih yang berpengaruh terhadap kepada masyarakat ya itu promosi digital itu Promosi tadi, program digital. promosi digital. Oke, berarti sangat-sangat penting ya Kak Iya. bahwa digital itu berdampak langsung Iya, atau benar. mempunyai dampak yang besar terhadap desa tuh. Oke. Karena minimal ya Paul sedikit tambahan, minimal apa yang kami kerjakan di sana, kami nggak muluk untuk desa wisata Said Butuh dikunjungin oleh Iya. banyak Oke, orang, iya, tapi tentu. minimal orang tahu Tahu. dulu Oke. tentang desa wisata Said Butuh. Mungkin itu Paul. Oke. Nah kita lanjut nih Kak untuk pertanyaan berikutnya. Nah kita membahas mengenai masyarakat nih Kak. Masyarakat ini kan ada yang dibilang kayak masyarakat susah bergaul atau masyarakat ini susah menerima orang-orang baru. Nah bagaimana sih respon masyarakat terhadap nih program kerja yang telah kakak dan abang berikan gitu. Silakan Mas Ajom sebagai wakil sebagai ketua Pokdarwis Desa Wisata Said Butuh. Responnya sangat bagus, sangat-sangat bagus. Wow. Ya, Sangat-sangat terbuka ya Sangat guys. ya. terbuka. pokoknya big applause untuk Desa Said Said Desa Butuh. Wisata Said Butuh, masyarakatnya semuanya Semua. sangat-sangat mendukung. Oke. Sedikit cerita. Sedikit cerita, kami kan ada konten promosi. Oke. Jadi sebelumnya Bimo bilang baru kenal hari ini, Ibu besok kami mau bikin konten. Kami akan ke bank sampah. Oke. Oke, ayo semua langsung disiapkan. ibunya langsung bersiap sigap. ya Bang. Oke. Excited. Ayo sekarang, mau sekarang apa besok? Sekarang ke sana. Jadi excited mereka. Iya, Excited. Jadi pokoknya terima kasih lah ke Said Butuh. Iya, we love Said Udah Butuh. Bagus. Sangat menerima. sangat-sangat menerima pendatang baru guys. Benar. Apalagi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Oke. Nah untuk pertanyaan berikutnya nih Kak. Mungkin ini merupakan pertanyaan yang agak-agak sedikit gitu kan. Pertanyaannya adalah tantangan terbesar orang kakak dan abang hadapi ketika melakukan program kerja tersebut hingga mencapai titik keberhasilan nih Kak. Boleh dibahas Kak? Apa ya? Mungkin tidak Kayak ada. kayak nggak ada tantangannya ya. Iya, karena semuanya kenapa kayak nggak ada tantangan karena semuanya kami persiapkan dengan benar-benar. Saya sampaikan ke teman-teman sebelum FPS kita mau kerja keras dulu atau nanti setelah nyampe di tempat baru kita pikirkan program. Teman-teman semua sepakat, yuk kita kerja keras dulu sebelum nyampe di Said Butuh. Supaya nanti di Said Butuh kita bisa main-main, kita bisa ya terserah lah mau ngapain gitu kan. Oke. Jadi banyak kegiatan ataupun program kerja yang sudah kami selesaikan sebelum kami berangkat ke Said Butuh. Karena itu tadi kami melakukan 2 kali survei supaya kegiatan kami ini bisa sesuai dengan kebutuhannya mereka. Wow. Mungkin untuk tantangan gak terlalu gimana-gimana karena kami juga sangat disupport tadi Oke. oleh semua pegiat wisata, bukan hanya pegiat, semua masyarakat di Desa Wisata Said Butuh sangat support terhadap apa yang kami buat, sangat terbuka dengan kami juga, sangat sangat-sangat mendukung apa yang kami buat. Jadi untuk tantangannya sendiri
Ya mungkin menurut saya itu bukan sebuah tantangan sih. Tantangan Iya, yang karena semuanya berjalan dengan Iya, baik aja. benar. Wow, luar biasa sekali ya Bang ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Tapi sedikit kayaknya kita ini agak sedikit sepi ya guys. Tepuk tangan dulu dong untuk kakak dan abangnya. Wow. Kasih pantun Jom, kasih pantun. Kasih pantun Bang Jom. Ada pantun Bang Jom. Nanti di akhir aja Pak. Di akhir aja. Di akhir aja. Mikir Mikir ya. dulu. Masih mencari pantunnya. Oke guys. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah program ini tetap dijalankan atau hanya sebatas ya waktu setelah orang abang dan kakak selesai field project study di situ hanya sebatas itu saja? Apakah sekarang masih tetap dijalankan, Bang? Ini dijalankan sama Desa, oke. wisata dia. teman-teman, kalau mau tahu jawabannya silakan datang ke Desa Wisata Said Butuh. Iya pastinya dong. Ya. Nanti akan berkunjung ya. Silakan datang ke Desa Wisata Said Butuh. Bagaimana mereka sekarang mengemas produk mereka, mengemas kegiatan mereka sudah, ya saya bilang sudah lebih pede untuk bisa mereka pasarkan. Jadi karena yang kami buat sejalan dengan apa yang mereka jalankan, menurut saya program yang kami buat juga sampai sekarang masih sama-sama kami jalankan, karena sampai sekarang juga kami masih berkomunikasi dengan perangkat desa, dengan tim Pokdarwis Desa Wisata Said Butuh, supaya apa? Supaya program yang kami buat, yang sama-sama kami buat dengan tim desa tidak sia-sia, tidak terbuang sia-sia. Jadi untuk pertanyaan sampai sekarang apakah masih berjalan? Insya Allah dan akan tetap berjalan. Iya. Dan juga Said People bisa berkunjung ke sana dan melihat langsung apakah di desa ini masih menjalankan program-program kerja yang telah kakak dan abang ini lakuin. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apabila kakak diberi waktu nih, apabila kayak kakak diberi waktu yang lebih lama lagi untuk apa sih yang kakak dan abang ingin kembangkan lagi di desa wisata tersebut gitu? Bangun Monas kayaknya. Pindahin ya Monasnya gitu. Pindahin ya. Ngapain Jom? Apakah Kira-kira? sudah di desa itu sudah ada semua atau mungkin ada yang ditambahkan lagi gitu Bang? Apa ya? Apa ya? Udah ada semua sebenarnya. Wow. Karena untuk konsep desa wisata, sebenarnya kan konsep desa wisata tuh kita harus bisa definisikan secara adil dulu nih kan, desa wisata. Ya masing-masing desa wisata pastinya punya potensinya masing-masing. Jadi sejauh ini support dari Bank Indonesia Siantar juga sangat jor-joran untuk desa wisata Said Butuh. Jadi untuk apa ya yang ingin dikembangkan lagi, ya minimal mereka berjalan aja sampai sekarang. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang mereka juga masih berjalan. Kalau dibilang untuk pengembangan gak terlalu yang signifikan banget. Ya minimal mereka apa ya lebih ke mengembangkan anak-anak muda supaya anak-anak muda ini tetap bisa menjadi regenerasinya mereka. Apakah itu sudah dibuat? Sudah juga dilaksanakan melalui program main bola. Iya. Jadi mereka ada kegiatan main bola. Apa nama klubnya, Zom? Putra Buana. Putra Buana. Iya. Oke. Putra Buana itu dibentuk secara tidak langsung untuk memberikan ruang untuk anak-anak selain main bola, karena yang main bola juga tim-tim Pokdarwis dan tim pegiat wisata lainnya. Di sana mereka bisa bisa memberikan sisi positifnya untuk bisa melanjutkan abang-abangannya ini, melakukan regenerasi. Mungkin itu apa yang perlu dikembangkan, mungkin regenerasi anak-anak muda supaya bisa melanjutkan apa yang sudah dibuat di Desa Wisata Said Butuh. Berarti di sana sudah ada pelatihan khusus nggak Bang untuk orang-orang di sana atau anak muda-muda di sana untuk selalu menjaga dan melestarikan desa wisata tersebut? Kalau untuk pelatihan dari biasanya itu dibuat oleh Pemkab, pemerintah Kabupaten Simalungun, itu melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Simalungun, itu biasanya memberikan pelatihan-pelatihan kepada tim Pokdarwis. Tapi kalau di luar dari pelatihan yang dibuat oleh Pemkab, seperti yang saya bilang tadi, melalui kegiatan main bola pun itu juga sudah memberikan ruang kepada anak-anak supaya bisa yaitu membuka wawasan. Dan mereka sharing kan, biasanya kan setelah main bola mereka sharing terkait kegiatan pariwisata yang ada, yang mereka miliki gitu.
Dan mungkin tantangan yang terbesar, apalagi kan anak-anak muda ini kan Bang, kayak apalagi Gen Z ya Ya. Bang ya. Gen Z ini kan yang namanya tuh susah nih diatur atau susah bergaul kepada sesama pemuda-pemudinya gitu Bang. Mereka tidak ada batasan sih kalau yang kami sepenglihatan kami mereka nggak ada batasan untuk membuka ruang kepada anak-anak. Makanya mereka membentuk klub bola itu mungkin salah satu cara untuk bisa anak-anak muda bisa masuk ke senior-seniornya. Mungkin itu menurut saya. Oke. Lanjut kita membahas mengenai mungkin apa sih pelajaran terbesar yang kakak dan abang dapatkan selama program kerja di desa Said Butu tersebut. Mungkin ada pengalaman yang ingin di-share atau dibagikan kepada side people di luar sana gitu Bang. Bangun tidur cepat. Itu untuk semua, tepuk tangan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Biar Bangun semangat, biar tidur cepat semangat. itu penting. Iya. Ya. Apa guys kira-kira? Pengalaman terbaik ya. Mungkin ya pengalaman terbaik atau pengalaman yang kayak ingin diceritain gitu Bang. Gitu. Apa ya, Mel? Semua pengalaman di sana. Ngelempar. Apa ya? Pengalaman kayak seperti di desa itu kalau kita berkunjung ke sini itu harus seperti ini, harus seperti itu gitu-gitu. Oh mungkin tidak ada, berikan tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya banyak pengalaman. Iya banyak pengalaman. Mungkin Karena karena kan- saking banyaknya tapi tidak bisa dibicarakan lagi gitu. Oke. Ada banyak-banyak ada ya Jom. Jadi untuk Ada. pengalamannya pasti ada karena kerjanya langsung di lapangan. Jadi pengalaman-pengalaman ya kita kan gak diajarin nih di kampus kan gak diajarin cara bersosialisasi ke perangkat desa itu harus seperti apa kan kita nggak diajarin. Tapi kan kita diajarin hospitality. Nah mungkin di situ kita bisa Menerapkan gitu. menerapkan apa yang kita pelajari di kampus. Hospitality sangat penting teman-teman side people. Jadi itulah yang kami bawa ke sana. Jadi pembelajaran untuk bisa down to earth ya. Itu yang paling membuat kami untuk bisa mendapatkan pengalaman terbaik. Semuanya terbaik pengalaman kami karena balik lagi semuanya mendukung apa yang kami buat di sana. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaan jawabannya. Terus kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya adalah pesan untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin melanjutkan program-program kerja tersebut Kak. Maksudnya kayak mungkin bakalan ada mahasiswa yang akan melanjutkan field project study. Makanya penjelasannya maksudnya kayak kakak dan abang ini memberikan sebuah pelajaran kepada mereka itu seperti apa Kak gitu. Mungkin membuka pandangan mereka terhadap field project study gitu Kak. Oke, mungkin kalau dari saya atau teman-teman yang lain juga, yang pertama hal yang paling dasar ya, Oke. yang kita tahu FPS itu per kelompok ya. Iya. Jadi yang harus bisa dijaga itu kekompakan dari tim. Tentu Nah, sih ya. itu yang Oke. pertama seharusnya. Jadi karena kita tinggal bareng, apa-apa bareng, kerja bareng, itu yang harus dijaga sebenarnya. Jadi Oke. buat teman-teman yang bakalan ngelaksanain FPS selanjutnya, mungkin nggak harus di Said Butu ya, di tempat yang Oh, lain iya, di juga tempat bisa. Ya itu pelajarannya jaga kekompakan di kelompok lah, di kelompok, tim iya, ya, itu iya, yang betul pertama. sekali. For your information guys, Oke. nah kami itu nggak ada buat sekretaris, bendahara ada ya? Iya bendahara ada. Yang mulia, Yang mulia Dina. Maaf. Hapus dulu guys. Plus dong. Kalau nggak ada dia mungkin keuangan kita tuh Akan sekarat. akan kayaknya. sekarat ya. Untung ada bendahara kami tuh ya. Ya. Jadi kami tuh nggak ada buat ibaratnya ketua yang kayak mana, benar. wakil ketua yang kayak mana, sekretaris pun kita nggak ada ya. Iya, nggak ada. Kita nggak punya sekretaris atau apa. Jadi semuanya itu di tim dibagi sesuai porsinya kayak kata Bimo tadi. Si Azom bagian ini, Bimo di bagian koordinasi terhadap teman-temannya gitu. Jadi semuanya harus kompak gitu. Nggak ada yang namanya bosi, yang nggak ada yang harus didengar itu nggak ada. Jadi sama-sama ngasih pendapat. Itu sih pembelajaran dari awal ya dasarnya sebelum kita terjun ke desanya gitu. Oke, berarti pentingnya untuk menjadi sama rata Iya, gitu. benar. Oke. Jangan ada yang menganggap bahwa dirinya karena saya ketua jadi Iya. saya harus Benar. Kami meninggikan nggak ada diri nggak ada gitu, Oke, nggak ada gitu. ketua, nggak ada Itu ini, mungkin nggak ada. ya, itu mungkin pesan untuk side people yang akan melanjutkan field project Field study-nya project study. berikutnya. Oke. Tambah aku boleh Oke. nambahin Paul. Boleh tentu Kak. Pesan aku minimal nanti buat konten, minimal ya buat konten, Harus. minimal sejelek-jeleknya konten adalah konten kami. Iya, benar. Silakan searching ya teman-teman di Instagram FPS Said Butu. Said Untuk Butu. teman-teman yang nanti mau FPS,
minimal konten yang sejelek-jeleknya itu adalah konten Konten kami. kami. Jadi kami berharap konten yang kami buat adalah konten yang terjelek nantinya ketika teman-teman melaksanakan kegiatan FPS. Benar. Wow. Silakan di searching ya teman-teman. Ya itu sedikit pengen membanggakan Iya sebenarnya ya. ya. Sedikit sombong. Sombong dia. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Kak, kita juga mau berada di ujung acara nih. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apa alasan yang Kakak berikan supaya wisatawan dapat berkunjung ke sana, Kak? Oke. Alasan wisatawan harus berkunjung ya ke Desa Wisata Said Butu. Yang pertama, Desa Wisata Said Butu memberikan pengalaman edukasi melalui agroedukasinya yang mereka miliki. Yang kedua, semua masyarakatnya pada ramah-ramah banget. Oke. Yang ketiga, potensinya semuanya sudah siap untuk didatengin para wisatawan. Ya, selanjutnya mereka punya potensi alam yang luar biasa. Dan potensi alam ini dibarengi dengan SDM yang sangat mumpuni. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke Said Butu, silakan, ini sangat direkomendasikan untuk datang per keluarga, per kelompok, dan sekarang sudah banyak sekali kegiatan field trip dari sekolah-sekolah di mana mereka datang hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk melihat edukasi yang dimiliki oleh Desa Wisata Said Butu. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir adalah mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Kakak dan Abang berikan kepada side people di luar sana gitu Kak. Satu-satu kali ya. Satu-satu Bang. Silakan, dari siapa? Dari Azom. Jom, pesan kesannya Jom. Oke, terima kasih Said Butu. Oke, terima kasih. Ini kayaknya yang di katalog Iya, nih. enggak, Dia mau beda bilang lagi, yang di beda lagi, katalog beda lagi, nih. beda Yang mau lagi. dibilang di katalog. Terima kasih Said Butu karena Agak panjang nih, first Pak. time. Makan first time kan, bener kan? Ya, first time kami ke sana dan merasakan FPS. Kami diterima dengan baik oleh masyarakatnya, semuanya. Dan welcome lah untuk Said Butu. Dan jangan lupa lah berkunjung ke Said Butu. Iya, itu yang paling penting. Pasti tentu. Oke. Biar semua Said people merasakan gimana serunya Said Butu. Oke. Oke. Oke, kalau dari saya pesannya mungkin tetap sopan, itu yang terutama ya. Sopan, namanya kita juga di tempat orang gitu. Itu yang paling utama. Terus kesannya selama FPS nih di Said Butu, termasuk apa ya? Rasa kekeluargaannya tuh ada tuh. Tuh kesannya tuh di Said Butu. Sampai kita mau balik pun rasanya kayak tambahlah Bu Gak mau lah, waktunya. gak mau lah. Jujur aja nih, Jujur kami sudah minta lah. tambah waktu, Iya. tambahan waktu FPS. Saking nyamannya ya. Saking Saking nyamannya di nyamannya. Said Butu. Jadi itu sih kesan dan pesannya dari saya. Oke. Oke, kalau saya kesannya di Said Butu sangat baik. Karena sampai hari ini kami masih ada program lanjutan yang sudah boleh di-spill nih sekarang teman-teman jadi dari sampai sekarang kegiatan FPS kami belum habis karena masih ada satu program yang menurut kami ini merupakan program terbaiknya dari kami digitalisasi tadi. Jadi kalau di Instagram kami sudah membuat konten. Kemarin saya menghubungi salah satu stasiun TV, kalau teman-teman tahu Daai TV, mereka punya program namanya Potret Sumatera. Saya minta dari hostnya untuk bisa meliput di Desa Wisata Said Butu. Alhamdulillah setelah kami pulang di bulan Januari kemarin sudah melakukan proses syuting dengan tim Potret Sumatera. Nah, di mana kegiatan itu nantinya akan ditayangkan. Saya belum dapat info kapan ditayangkan, tapi itu merupakan salah satu program kerja terbesar kami di poin digitalisasi. Nah, sangat berkesan teman-teman di Said Butu. Balik lagi masyarakatnya sangat terbuka terhadap kami. Sampai kami pengen untuk balik lagi dan insya Allah berdelapan ini akan melakukan tugas akhir di Said Butu. Kenapa? Karena kami juga sudah punya data, sudah punya orang yang akan kami wawancarai, yang akan kami kumpulkan data-datanya. Kalau pesannya semoga apa yang kami buat bisa berjalan dengan baik, bisa terus dikembangkan oleh kelompok sadar wisatanya di sana, kelompok Darwis, dari bank sampahnya, dari Kube, dari Galansia, dari Patra Jasi, semuanya
harus bisa saling menguatkan satu sama lain. Karena setelah kami pulang, kami buat tagline kecil yang kami presentasikan kemarin. Kita harus tetap harmoni, kita harus tetap menjaga alam, dan kita harus tetap menjaga kebersamaan. Jadi kami punya tagline harmoni, alam, dan kebersamaan. Wow. Saya mau dong untuk kakak dan abang memberikan satu kata aja yang menggambarkan desa wisata Said Butu tersebut. satu kata. Satu kata aja, jangan banyak-banyak. Satu kata Jom, bukan Satu kalimat. kata ya? Ini satu kata. Oke, Ya, satu satu kata ya. kata. Wow. Wow-nya itu mungkin menggambarkan Iya. desa wisata itu. Oke. Satu kata nyaman. Nyaman, rasa kekeluargaan masih Iya. ada. Oke. Oke, satu kata untuk desa wisata Said Butu. Rumah. Iya. Wow, rumah berpulau. Oke guys, mungkin Said People, mungkin ini adalah perbincangan kita terakhir dan kami juga ingin Said People dapat berkunjung ke desa wisata Said Butu tersebut. Oke, buat Bang Ajam jangan lupa tadi untuk pantunnya. Oke, pantunnya. Tepuk tangan Udah dulu dong untuk Bang disiapin Ajam. ya. Udah siapin ya? Astagfirullah. Sempet gak aneh mikir tadi? Petir bukan sembarang petir, pas itu. Enggak. Jangan lupa cakepnya Set People ya. Oke. Said People. Oke. Di sorry. Ke pasar di hari Selasa. Cakep. Terima kasih Set Butu tercinta. Iya, masuk Pak Eko. Boleh. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abangnya yang telah memberikan sebuah informasi kepada Said People di luar sana. Terima kasih dan kami akhiri perbincangan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abangnya. Terima kasih Yeay. semuanya. Said People kembali lagi. Terima kasih Said Thank you. People. Datang sebagai tamu, pulang Pulang sebagai sebagai keluarga. keluarga. Yeay.